Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pantun buat ibu-ibu. Daun salam, daun salak, daun pepaya. Yang jawab salam kompak, mudah-mudahan punya mantu orang kaya. Ada salam buat bapak-bapak. Daun salam, daun talas diwadahin ke dalam rantang. Yang jawab salamnya males, kayaknya lagi mikirin hutang. Lapan salam termasuk min jumlati doa atau min jumlati dzikri. Mudah-mudahan yang jawab salam yang punya hutang banyak kebayar hutangnya, amin ya robbal alamin. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi lailatil mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatah. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala azza min qabil fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah wal ma'na wallahu a'lam bi muradihi bidzalik. Shadaqallahu al-azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil masih kuat. Sampai jam berapa di sini ngajinya? Sampai pagi. Sampai pagi. Udah berapa ustaz yang mati di sini? Insya Allah saya nggak panjang lebar, yang namanya ngaji malakatul rasihatun fil qalbi, singkat padat, yang penting pulangnya bawa berkat baik, ilmu manfaat. Hadratan mukarramin ulama anal kurama wa masyayikh wal a'izza, segenap para alim ulama, para hujjat, para asatidil kiram. Dan tak lupa yang saya hormati para dzurriyyah Rasul, para habaib, wabil khusus yang saya hormati guru kita bersama, pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Ulum Hafidhul Mahbub Kiai Tajul Arifin, dan segenap para alim ulama yang lainnya. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin amin gitu Bu. Diberikan rezeki yang halal dan barokah untuk kekal ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangkan umurnya sehingga kita semua dibimbing oleh guru kita ke jalan yang penuh dengan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang saya hormati segenap para pejabat baik sipil maupun militer, wabil khusus kepada Bapak Kepala Desa dan para jajarannya. Kita doakan mudah-mudahan para pejabat diberikan kesehatan, ketawakalan dalam menjalankan tugas negaranya, bisa membawa masyarakatnya menuju gemah haripah loh jinawe, bisa mengemban amanah, menjadikan baldah thayyibah warobun wabur, amin ya Allah ya robbal alamin.
Dan tak lupa yang saya hormati pengatur acara pemindah waktu Akhirul Mahmud. Kita doakan mudah-mudahan beliau ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bu, masih kuat nggak? Pengen pendek masuk apa panjang nggak masuk? Pengen yang panjang nggak masuk apa pendek masuk? Masuk semua. Pengen pelan apa kencang? Yang pelan apa yang kencang? Insya Allah ya. Pendek yang penting masuk. Cocok nggak? Insya Allah. Hadirin jamaah as'adakumullah. Teristimewa yang saya hormati pula segenap para panitia penyelenggara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan mudah-mudahan berkat kegigihan para panitia, pengorbanan para panitia, semuanya dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda dan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah as'adakumullah. Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke alam dunia untuk merubah keadaan dunia. Yang hitam jadi putih, yang nyasar jadi lurus, yang batil jadi hak. Bahkan beliau adalah pemimpin yang berjiwa besar, yang mentalnya mental baja. Karena Rasul sudah biasa digembleng oleh Allah, biasa hidup dalam keadaan sederhana. Dikandung oleh ibundanya 2 bulan dalam kandungan, ayahnya Rasul wafat. Rasul 2 bulan dalam kandungan, ayahnya Rasul wafat. Kalau hal ini terjadi kepada manusia biasa kayak ibu-ibu melahirkan tanpa didampingi oleh seorang suami, sedih kagak? Ibunda Aminah mengandung Rasul 2 bulan, Rasul dalam kandungan ditinggal sang ayah. Kalau terjadi pada manusia biasa itu melahirkan sakit, pengorbanan begitu berat, tapi suami kagak ada, sedih kagak? Sedih di rumah, suami mah tahu di rumah janda. Udah mah sakit, sedangkan melahirkan itu taruhannya nyawa, hidup dan mati, betul? Betul nggak? Betul nggak? Tapi aneh ibu-ibu ya. Anehnya gimana Pak Ustadz? Aneh ibu-ibu mah bu, melahirin sakit kagak? Sakit, tapi hamil mulu, benar nggak? Dan ya kalau kita mah kaum laki-laki ditanya nih, kalau ditanya Pak disunatin sakit enggak? Sakit, kapok kita kagak disunat lagi. Tapi kalau perempuan ditanya Bu ngelahirin sakit, tapi hamil lagi, benar nggak? Hamil itu pengorbanan hidup dan mati. Makanya anak-anak jangan suka melunjak sama ibu, benar nggak? Iya, jangan suka melunjak. Alhamdulillah kemarin kehabisan bineam anak saya yang kedua lahir. Alhamdulillah. Melihat istri pengorbanannya, istri ngeden, saya ikut ngeden, kata istri. Saya ikut ngeden. Kata istri, kenapa Bi? Tapi ada yang lebih aneh Bu, tetangga saya berantem tiap hari sama suami tapi hamilnya tiap tahun. Ada di sini yang kayak gitu ada. Ditanya Bu, kenapa ibu mau berantem tiap hari tapi kok hamil tiap tahun? Ya
Wong saya mah yang berantem atasnya, bawahnya mah damai. Makanya ibu kalau mau berantem atasnya aja, bawah mah damai aja deh, insya. Ibunda Aminah melahirkan sosok Rasul tanpa didampingi oleh seorang suami. Tapi mohon maaf, Ibunda Aminah melahirkan Rasul walaupun tidak didampingi oleh seorang suami. Ibunda Aminah kagak sedih, Bu. Kenapa? Karena Allah turunkan malaikat-malaikat, Allah turunkan bidadari-bidadari, Allah turunkan wanita-wanita yang suci. Hanya diperjanjikan diterangin, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadar ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah wa aqadahal maghadu fawaladat sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'u sama Abdirillahumma qabrahul bi'arfin sadin min salati wa taslim. Allahumma salli. Ibunda Aminah melahirkan Kangjeng Rasul tanpa didampingi oleh suami. Tapi Ibunda Aminah kagak sedih, karena Allah turunkan malaikat-malaikat, Allah turunkan bidadari-bidadari untuk menemani Ibunda Aminah ketika melahirkan Rasul. Siapa? Yang pertama Allah turunkan menemani Siti Aminah melahirkan Rasul, Maryam. Ada Maryam ada Siti Maryam. Siapa Maryam? Ibunda Nabi Isa alaihi salam, wanita yang suci, yang belum pernah dijamak dan disentuh oleh laki-laki. Dengan izin Allah melahirkan sosok Nabi dan Rasul yang namanya Isa alaihi salam. Allah Maha Kuasa, Bu. Walaupun itu Siti Maryam kagak pernah nikah, kagak pernah punya suami, tapi Allah titipkan anak yang bernama Isa alaihi salam. Benar, betul apa betul? Kuasa Allah diikutin sama orang Sangyang. Sangyang ini ya. Kata tetangganya, Bu, itu anak ibu hamil, siapa suaminya? Dia jawabnya gimana? Kata Ustaz juga, Allah Maha Kuasa. No, Siti Maryam hamil kagak punya suami. Anak saya juga hamil kagak punya suami. Kayak gitu ayat ada. Siti Maryam beda. Kalau Siti Maryam itu kekuasaan Allah. Kalau anak ibu makan codot. Ada yang kayak begitu ada? Mana orangnya? Kemudian siapa lagi yang diturunkan? Asia, yang diturunkan oleh Allah ketika Ibunda Aminah melahirkan Rasul adalah Siti Asia. Siapa, Bu? Siti Asia. Siapa Asia? Istrinya Fir'aun laknatullah. Ustaz, kan Fir'aunnya mah kafir. Betul, memang Fir'aunnya kafir. Tapi di balik kekafiran Fir'aun ada keimanan yang disembunyikan oleh Siti Asia radhiyallahu anha. Maka jangan heran kalau sampai sekarang ada kadang-kadang istrinya rajin sholat, rajin ngaji, rajin ibadah, suaminya tukang main gaplek. Ada kayak gitu, ada turunan Fir'aun. Ini Siti Asia iman kepada Allah, iman kepada Nabi Musa. Suaminya Fir'aun ngaku Tuhan. Tapi insya Allah orang Sangyang di sini saya lihatnya semua suami sama istri soleh-soleha. Amin, 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 amin. Kan kita mah orang sehat jasmani, orang sehat rohani, betul. Emang ada gitu Pak Ustadz ya, orang yang gak wajib sholat, gak wajib ngaji? Ada. Walaupun sehat, benar. Walaupun sehat, makannya banyak, betul. Minumnya banyak, betul. Tidurnya juga betul. Makan banyak, minumnya banyak, tidurnya penuh, badannya sehat, tapi
sholat gak wajib ngaji siapa? Wong sekali lagi wong wong. Kalau istrinya rajin sholat, rajin ngaji, rajin ibadah, suaminya kagak sholat, kagak ngaji, kagak pernah ibadah, berarti itu istrinya tiap malam ditumpakin wong. Kalau suaminya rajin sholat, rajin ngaji, rajin ibadah, istrinya kagak sholat, kagak ngaji, kagak pernah ibadah, berarti itu laki tiap malam numpakin wong. Kalau suami gak sholat, gak ngaji, istri juga kagak sholat, kagak ngaji, anak kagak sholat, kagak ngaji, menantu kagak sholat, kagak ngaji, keluarganya gak pernah sholat, gak pernah ngaji, berarti itu keluarganya keluarga wong. Kalau ini jamaah semua muludan tapi kagak pernah sholat, kagak pernah ngaji, berarti ini jamaah yang ceramahnya juga udah gak apa-apa, malam ini kita edan semua deh. Hadirin hadirat jamaah wong edan rahimahumullah. Ini Siti Asia iman kepada Allah, iman kepada Nabi Musa, tapi Fir'aun ngaku Tuhan. Tapi katanya Fir'aun suami Asia hanya status di pandangan dunia saja, karena pada hakikatnya Allah tidak ridho, Allah tidak mengizinkan. Seandainya Siti Asia wanita yang suci harus disentuh dan disetubuhi oleh Fir'aun laknatullah. Makanya sampai sekarang alhamdulillah Siti Asia belum pernah disentuh dan dijamak oleh Fir'aun. Menurut satu riwayat, Bu, Fir'aun itu makannya gembul, Bu. Gak cukup 2 bakul kalau makan. Gak cukup 2 bakul. Sekali makan tuh sekali makan 1 anak sapi. Bayangin. Kira-kira ada orang di sini yang kayak gitu. Makannya banyak, minumnya banyak, tapi beraknya tuh Fir'aun jahat. Sekali berak Mesir tuh kayak Fir'aun semua. Makanya kalau ada orang sini makannya banyak, minumnya banyak, tapi beraknya jarang, sekali berak sepatan tuh kayak dia semua. Gak salah lagi itu turunan Fir'aun. Menurut logika kalau orang makan banyak, minum banyak, syahwatnya kayak kenceng syahwatnya. Ini Fir'aun tuh syahwatnya kenceng syahwatnya. Tapi karena pada hakikatnya Allah tidak ridho, Allah tidak mengizinkan Siti Asia wanita yang suci harus disetubuhi oleh Fir'aun, maka ketika Fir'aun hendak tidur dengan Siti Asia, tuh Fir'aun kan syahwatnya kenceng. Kalau udah gini nih, pangkas lagi, pangkas lagi. Anak kecil diam, tutup telinga. Ini urusan 18 tahun ke atas, urusan SD saya. Bareng. Maka sampai sekarang Siti Asia belum pernah disentuh dan disetubuhi oleh Fir'aun. Kata kakek-kakek, Pak Ustaz, saya juga pengen dong kenceng. Kalau kakek-kakek udah kagak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena mesinnya udah tua. Walaupun ganti oli kayak motor, kalau motor tua walaupun ganti oli juga kencangnya doang, masukin gigi iya bener nggak? Motor tua suaranya kencang, masukin gigi
kakek-kakek kayak gitu, sebab hidup ini ada 3 katanya Bu. Dengerin pemuda nih, ada orang yang modelnya pandangan hidup. Apa katanya? Pandangan hidup. Ada orang yang modelnya pegangan hidup. Ada orang yang modelnya perjuangan hidup. Mana orang yang pandangan hidup nih, kayak sepantar begini nih, ini pemuda nih, itu pandangan hidup, langsung mandang langsung hidup dia tuh. Bener gak? Baru juga mandang langsung hidup, itu pandangan hidup. Ada orang yang pegangan hidup, nggak dipegang dia nggak hidup. Siapa tuh? Punya suami Pak Ustadz. Ada orang yang perjuangan hidup, udah diperjuangin juga kagak hidup-hidup. Kakek-kakek tuh mah. Ini Fir'aun belum pernah dia bisa menyentuh Siti Asyah radhiyallahu anha. Bahkan Siti Asyah diturunkan oleh Allah menemani Ibu Aminah ketika melahirkan Rasul, dan juga Siti Maryam diturunkan oleh Allah ketika melahirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan menurut satu keterangan, Siti Maryam dan Siti Asyah akan menjadi istri-istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Bahkan Ibunda Aminah melahirkan Rasul tidak seperti umumnya wanita melahirkan, Bu. Kagak keluar darah, kagak ngeden. Bahkan Rasul yang mulia dilahirkan bukan di tempat yang kotor. Mohon maaf, bukan memojokkan kaum Hawa, mendiskriminasi kaum wanita, tidak sama sekali. Kan itu tempat identik dengan tempat keluarnya kotoran, betul? Ibu kalau minum pipis keluarnya di mana? Di situ. Istihadah keluarnya di mana? Di situ. Head keluar di mana? Di situ. Si Upin Ipin juga keluar masuk di situ. Hafal Upin Ipin, hafal? Hafal nggak? Yang botak tuh yang botak, badannya kecil, kepalanya gede, kagak ada mata, kagak ada hidung, ada mulut doang tuh si Upin Ipin. Bolak-baliknya di situ. Bahkan ada bayi kembar, diskusi. Kata yang satunya, kamu kalau lahir ke alam dunia mau jadi apa? Aku sih mau jadi PLN. Maksudnya mau jadi PLN buat apa? Mau ngerangin perut emak, gelap banget. Kata yang satunya, kamu mau jadi apa? Aku mau jadi detektif. Kok mau jadi detektif buat apa? Pengen nyelidikin manusia, siapa sih itu yang botak suka seselonongan masuk? Kagak ada hidung, kagak ada mata, masuk ke dalam ini ngasih apa-apa, ngeludahin doang balik lagi. Tapi Rasul yang mulia bukan dilahirkan di tempat yang di situ. Kanjeng Rasul dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah pusar, atas kemaluan adanya sebelah kiri. Lahir ke dunia mahtun sudah dihitan, muka halan matanya juga udah disipatin, maktu'an surroh tali ali-alinya juga udah rapi, tidak ada darah sedikit pun. Lahir ke alam dunia tidak nangis ngejewak-jewak kayak orang sini, tapi labdul jalalah yang dibaca oleh Rasul. Malam Senin menjelang subuh Rasul dilahirkan. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kanjeng Rasul lahir ke alam dunia udah nyebut ngaran Allah kagak diusap setan. Karena kita kalau nyebut asma Allah setan kabur. Kalau kita mah lahir ke alam dunia nangis ngejengek. Maka menurut agama ketika anak lahir ke alam dunia adanin kuping kanan, komatin kuping kiri, supaya kagak diusap setan, dan supaya yang dia dengar adalah asma Allah, dan supaya dia tahu bahwa kewajibannya adalah sholat lewat adzan dikumandangkan. Maka untuk kaum laki-laki harus di saat adzan tuh manfaatnya, sunahnya bukan ngadanin baik doang. Ada orang kesurupan, sunah
diadanin. Ada hewan ngamuk sunnah diadanin. Istri ngomel mulu adanin. Mertua ngomel mulu adanin. Ya Pak ya, siap adzan siap. Makanya di sini kalau mau ada di masjid di musola yang bagusnya harus anak muda. Bahkan kalau kita kaji sejarah adzan Ki Bilal itu kalau adzan suaranya kencang, lurus suaranya kencang. Bilal adzannya. Mungkin kira-kira kayak begini nih Ki Bilal adzannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuh adzan Ki Bilal. Makanya nanti sama pemuda diikutin tuh adzan Ki Bilal. Alhamdulillah diturunin rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bubar ya. Insya Allah ini hujan setetes akan menjadi malaikat yang memintakan ampun untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Adzan. Kalau di kampung saya sih yang biasa adzan teh kakek-kakek. Kira-kira di sini yang adzan kakek-kakek apa pemuda? Kakek-kakek apa pemuda? Kakek-kakek sama aja. Alhamdulillah saya juga husnudzon insya Allah orang sini mah yang adzannya para pemuda semua ya. Alhamdulillah. Ibu para hadirin jangan dulu bubar karena pada malam ini kalau kita buka, kalau kita lihat dosa kita semua lagi dicabutin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menugaskan malaikat-malaikat Allah ditugasin nih. Kalau kita lihat sama kita ada malaikat-malaikat Allah. Wahai malaikat, apa ya Allah, pergilah kau kemana? Noh kesangnya di mana? Oh di sono lagi ada maulidan. Lantas apa tugas saya ya Allah? Cabutin noh dosa-dosa orang sangiang. Ini dosa-dosa kita lagi dicabutin sama para malaikat. Udah dicabutin semua dosa-dosanya. Kembali lagi ke Allah. Ya Allah, ini dosa orang sangiang kemanain? Buang ke gunung. Dibuang ke gunung. Kata gunung apa? Ampun, saya mah nggak sanggup nanggung dosa orang sangiang. Gede-gede dosanya. Dibawa lagi ke Allah. Ya Allah, gunung kagak sanggup nanggung dosanya. Ya udah, buang aja dosanya ke laut. Begitu malaikat datang ke laut, kata laut, ampun, kagak sanggup nanggung dosa orang sangiang. Gede-gede dosanya. Kembali lagi ke Allah. Ya Allah, gunung kagak mau, lautan juga kagak mau nanggung dosanya. Kemana ini dosa? Ya udah, bawa lagi ke tempatnya. Terus berdiri aja kamu di situ. Nanti kalau ada orang yang pulang duluan sebelum selesai, timpahin semua dosanya. Jangan pulang duluan, insya. Mau nggak nanggung dosanya? Ya, sebelum berdoa, sebelum beres jangan dulu pulang. Insya Allah hujannya cuma segini rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai mana saya tadi ngomong? Ya? Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adzani. Bahkan menurut tuntunan syariat, tusannu fi sabihi wa tunhakan wa halqu wal adzanu bil hudud. Ketika anak lahir ke alam dunia, adanin kuping kanan, komatin kuping kiri. Kemudian apalagi dapat 7 hari dari kelahiran, siapkan apa yang mesti kita siapkan. Berikan nama yang baik. Yang dimaksud baik menurut agama kan banyak nama-nama yang baik menurut agama ya. Insya Allah. Ini maka orang-orang zaman dahulu tuh, orang-orang tua kita kalau namain anak tuh gampang-gampang banget. Nyarinya di Al-Quran, benar apa benar? Punya anak yang pertama dinamain Rohman, ngambilnya dari Bismillahirrahmanirrahim. Punya anak yang kedua namanya Rohim. Punya anak lagi Malik. Punya anak lagi Mustaqim. Kan kalau manggil gampang, Al-Fatihah, kumpul semua. Pak Ustadz, anak saya juga ngambilnya di Al-Quran, alhamdulillah. Siapa? Jahanam. Jahanam apa panas?
Walaupun di Al-Quran jangan asal ngambil mentang-mentang bahasa Arab kagak tahu nama, kagak tahu artinya, jangan main jadiin nama. Ini mah punya anak yang pertama namanya Marot. Marot kan artinya sakit atau sakit mulu anaknya. Punya anak cewek yang kedua dinamain Jumana, lumpuh atau stroke 10 tahun stroke. Berikan nama yang bagus. Tapi alhamdulillah sekarang mah namanya bagus. Bahkan sekarang mah anak-anak sekarang gengsi kalau pakai nama orang-orang dahulu. Padahal bagus-bagus. Sekarang jarang orang yang depannya pakai nama Siti, bener apa enggak? Siti itu singkatan Bu Sayyidatina. Tahu nggak Sayyidatina? Sayyidatina tuh nyonya. Nyonya artinya Sayyidat. Siti itu singkatan dari Sayyidatina, nyonya. Kan yang ditiru artis, benar apa benar? Nah, anak saya mah pengen kayak Luna Maya, ya udah dinamain Luna. Kebetulan anaknya udah gede jadi guru. Kata anaknya, kata anak muridnya, Bu Luna datang, Bu Luna datang, Bu Luna datang. Kebetulan agak hitam, Bu Luna hitam, Bu Luna hitam, Bu Luna. Namanya anak yang bagus, insya Allah. Kemudian apalagi wahal syahri, cukur rambut 7 hari dari hari kelahiran, cukur rambut. Kalau kita mampu timbang rambut anak yang dicukur pakai timbangan emas. Setelah ditimbang, andai kata emas sekarang harganya 800.000, timbangan rambut anak kita ada 1 gram, maka sunnah keluarkan 800.000 sebagai sunnah dalam cukur rambut anak. Sunnatun muakkadatun, sunnah muakkad. Kalau laki-laki akikah kambingnya 2, kalau perempuan kambingnya 1. Dari situ juga udah beda Bu, cewek sama cowok. Laki-laki kambingnya 2, perempuan kambingnya 1. Maka warisannya juga beda. Lidzakari mislu hadil unsayain. Kalau laki-laki dapatnya 2, perempuan dapatnya 1. Adam dan Hawa diturunkan oleh Allah ke alam dunia. Adam Hawa lapar, dikasih kurma sama Allah 3. Adam dikasih 2, Hawa dikasih 1. Beda, maka kepalanya juga beda. Cowok mah kepalanya 2, perempuannya kepalanya 3. Ini kan kadang-kadang orang sekarang anak dikahin kagak ulang tahun gede-gedean. Ada yang kayak gitu, ada nggak yang kayak gitu? Anak kagak dikahin tapi ulang tahun gede-gedean. Sama berarti kayak di Solo. Buat apa kita ulang tahun? Silahkan ibu mau ulang tahun anak, silahkan, tapi ganti konsepnya Bu. Apakah kita tidak bangga dengan apa yang dibawa Rasul? Apakah kita tidak bangga apa yang dikatakan Rasul? Rasul kan berkata, ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu kan senjatanya orang mukmin. Kan kita punya doa. Daripada itu uang pakai beli kue, pakai beli balon, mending kita pakai masak yang gede, masak yang banyak. Udah masak yang banyak, panggil Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Ini Pak Ustaz, saya mau nyelamatin anak, mau syukuran anak, doain supaya panjang umur. Ntar juga didoain sama Ustaz. Insya kan ada doanya, Allahumma tawil umurahu waslih jasadahu wa nawil qalbahu wa wasi' arzaqahu wa ilal khairi qurribuhu wa syari'ati wa yahwa injahu min hawa dunya wal akhirah. Karena apa? Karena pada hakikatnya umur itu nggak bertambah, tapi umur itu justru berkurang umur. Sekarang kan zaman sekarang nenek-nenek juga ikut ulang tahun, pakai legging. Nenek-nenek di sono ini mah, di sini mah kagak ada, insya Allah kagak ada di sini mah. Ya, nenek-nenek di sono mah pakai legging, kaos kemekrek warna pink. Mau kemana? Mau pergi ke ulang tahun, buset. Masya Allah. Orang Yahudi kan sengaja memasukkan ulang tahun supaya apa? Ibadul muslimin an islamihin, supaya orang Islam ini tertipu.
orang Islam ini supaya tertipu. Mau ulang tahun silahkan, tapi ganti konsepnya. Didoain, baca sholawat, insya Allah. Mau saya ajarin nyanyinya, mau nggak? Saya ajarin nyanyinya. Kalau ulang tahun anak ibu nyanyinya gini, karena umur hakikatnya berkurang, nyanyinya kayak gini bu. Pendek umurnya, pendek umurnya, pendek umurnya, serta waspada takut kena neraka. Bisa? Mau kayak gitu mau? Bentar ampe sakambur. Makan panjang, panjang apanya kali? Maka tidak perlu ulang tahun. Yang perlu tuh adani ketika anak kita lahir. Yang perlu tuh adani. Rasul yang mulia lahir ke alam dunia menyebut nama Allah, kagak diusap setan. Setan kagak bisa ngusap Rasul. Karena Rasul lahir ke alam dunia menyebut asma Allah. Takbir yang dibaca oleh Rasul menghantar-hantar, menghancurkan musuh-musuh Allah. Di sekeliling Baitullah banyak berhala, 300 berhala. Manat, Lata, Uzza. Inti dari berhala-berhala tersebut digugurkan oleh Allah dengan takbir yang dibaca Rasul. Di Persia ada raja, goncang kerajaannya dengan takbir yang dibaca Rasul. Di Persia ada api yang 1000 tahun belum pernah dipadamkan. Oleh orang Persia itu api disembah-sembah, dianggap Tuhan. 1000 tahun belum pernah dipadamkan, disembah-sembah. Tapi ketika Rasul dilahirkan ke muka bumi, itu api padam dan tidak akan hidup lagi. Itulah hebatnya junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita alhamdulillah berkumpul di malam ini memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul itu adalah uswah, panutan bagi kita. Benar apa benar? Betul apa betul? Kenapa? Kalau kita berbicara tentang pemimpin, maka pemimpin yang baik adalah pemimpin yang diajarkan Rasul. Kalau kita berbicara tentang dagang, maka dagang yang baik adalah dagang yang diajarkan Rasul. Kalau kita berbicara tentang rumah tangga, maka rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, alhamdulillah hujan yang kegedean. Berkah semua, alhamdulillah. Mau nggak bu? Ibu, bu, rumah tangganya mau kagak adem ayem? Mau nggak adem ayem mau? Ikutin rumah tangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suka marah-marah sama suami kagak? Benar. Suka ngambek sama suami kagak? Yang benar. Insya Allah. Tapi insya Allah saya lihat nih muka-muka solehah semua. Amin ya robbal alamin. Kok ini salonnya kecilan nih? Halo, hujan ya. Hadirin as'adakumullah. Doain tukang salon, kita doain mudah-mudahan masuk surga, amin. Masuk sama salon-salonnya. Kagak muat masuk surga sama salonnya. Ikuti rumah tangga Rasul. Rasulullah tahu hak suami, Rasulullah tahu hak istri, istrinya juga tahu hak suami. Rasul, istri Rasul, bu, istri Rasul kagak pernah manggil nama, kagak pernah manggil nama. Siapa? Ya Rasulullah. Rasul memanggil istrinya dengan sebutan ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Istrinya manggil pangkatnya ya Rasulullah. Pernah ibu manggil sama suami manggil pangkatnya? Pernah enggak? Kalau suaminya misalnya Pak Lurah manggilnya Bapak Lurah, Pak Lurah ngopi dulu. Kalau suaminya Ustadz manggilnya Bapak Ustadz ngopi dulu. Kalau suaminya tukang ojek manggilnya
Ya Allah. Ya. Siti Asia. Kalau Rasul pulang dari masjid, Rasul pulang dari mana-mana, itu keringat Rasul suka dielap, Bu. Keringatnya suka dielap, diperet, dimasukin ke botol, dijadikan minyak. Keringat Rasul itu wangi seperti minyak kasturi, seperti minyak misik. Makanya ikutin nanti ibu-ibu kalau suami pulang kerja, tuh keringatnya dielap, insya Allah. Habis dielap, keringatnya diperet, masukin ke dalam botol, nanti ibu kondangan pakai. Insya Allah orang yang kondangan semuanya pada pingsan. Waduh, sangat ya, bawa durik 2 piah. Insya Allah. Ikuti rumah tangga Rasul. Suami kalau diomelin dulu sama istri, kadang-kadang kan bukan bener, tambah belok. Kalau sering diomelin bener kagak, Pak? Bener. Kalau sering diomelin bukan bener. Tahu belokan, tahu nggak? Iya, belokan tuh kalau minum es bukannya dikenyot malah ditiup, belokan tuh. Kata istrinya, no lihat no, tetangga sebelah, rumah tangga baru 2 tahun juga, udah kebeli mobil, udah kebeli motor, rumahnya bagus. Saya rumah tangga sama situ udah berapa tahun, anak 4, punya motor juga, kempes lagi, suruh jualan pulsa salah ngisi mulu, suruh ke warung salah ngembalian mulu. No lihat no, istri tetangga mah emasnya juga berkarat-karat, saya kagak sekarat-karat aja. Jangan diomelin mulu. Kalau suami berangkat kerja, ibu doain insya Allah. Suami berangkat kerja, ibu daripada ngomel, mending ibu ambil wudhu, sholat duha, kemudian baca doa insya Allah. Kan doanya kayak gini, Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka, Allahumma in kana rizki bis sama'i fa'anzilhu. Ya Allah, jikalau rizki itu ada di langit, turunkan ya Allah. Masa harus saya diadil ya Allah? Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, kalau rizki saya ada di bumi, keluarkan ya Allah. Masa harus dipajulin sama saya ya Allah? Doa. Alhamdulillah, suami kalau didoain sama istri, hidupnya akan berkah, rezekinya juga lancar. Benar, suaminya rezekinya lancar. Biasa pulang sore jam 9 udah pulang. Alhamdulillah. Assalamualaikum mama. Waalaikumsalam papa. Tumben udah pulang jam segini. Iya mah, nih aku bawa uang banyak banget. Ternyata istrinya nggak nyadar motor suaminya dijual. Ada yang kayak gitu, ada. Doain. Ibu-ibu mah, ibu-ibu nih gampang sebenarnya buat peluang masuk surga tuh gampang. Gampang. Bakti aja nurut sama suami, karena semuanya kewajiban suami, Bu. Kewajiban suami, nyuci kewajiban, masak kewajiban, nyari nafkah kewajiban, nyuci piring kewajiban, semuanya suami wajib. Istri kewajibannya nurut sama suami. Kalau kata suami, mah masak ya masak, mah nyuci piring ya nyuci piring, mah nyuci baju ya nyuci baju. Insya Allah. Bener gak? Bener. Suka nyuci baju suami? Suka. Pakai tangan apa pakai mesin cuci? Pakai tangan, insya Allah. Yang pakai mesin cuci saya doain masuk surganya sama mesin cucinya. Insya Allah. Cuma biasanya nih kalau di sono itu perempuannya kalau nyuci baju sebelum dicuci suka dikodokin dulu tuh kantongnya. Suka dikodokin dulu. Biasanya di sono, di sini sama nggak? Sama. Alhamdulillah. Pertanyaan saya itu, kalau ada uang suka bilang nggak sama suami? Ketawa. Malah gimana ngomongnya? Gini ngomongnya, ya Allah milikku di mana aja.
dipoto cekrek upload di WA rezeki anak sore. Sore hari di mana ya si baju. Ayo Bu, bakti sama suami, jangan pernah menolak keinginan suami layani suami secara online. Kalau tidur sama suami, kalau ditoel sama suami, langsung ibunya malik. Kuserahkan semua untukku. Kan kayak gitu, pernah nggak? Pernah nggak? Ditoel sama suami langsung balik kanan. Kuserahkan semua untukmu. Kan enak, bener nggak? Ini mah ditoel sama suami. Maaf, barang yang Anda tuju sedang dalam keadaan rusak. Waduh, Melbo, jangan. Itu kalau ibu tahu Bu, kalau nggak dilayani pusingnya 17 setan. Ketawa ya pusing banget, tidak bisa menyalurkan aspirasi arus bawah. Terus akhirnya suaminya keluar nggak dikasih sama istrinya, capek dari pagi nyuci, ngurusin anak capek. Lakinya keluar merokok habis setengah bungkus. Ada orang lewat depan rumahnya, bang lagi ngapain? Kegiatannya lagi apa? Bolak balik ada ember ditendang, ada kaleng ditendang, giliran ada tai ayam direngkahin sama dia. Kata tetangganya, bang itu tai ayam kagak diinjak, berhubung gengsi balik lagi diinjak tai ayam. Pusing, akhirnya daripada pusing mending saya ke pos ronda aja deh. Ke pos ronda ada anak muda di situ lagi main ludo, cuma kagak main duitan, main cemong, ikut main cemongan, berhubung lagi pusingnya kalah mulu, habis mukanya dicemongin. Jam 4 pulang dia pulang ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istrinya buka, Allah Rasulullah. Jangan suaminya, gak ente nih. Gitu, makanya jangan suka nolak keinginan suami. Kan dalam bahasa kita Bu dijelasin walau ala dohri kotabin, sekalipun lagi di atas otak, lagi di atas motor, kalau suami pengen kasih. Sekalipun lagi di atas motor, kalau suami pengen kasih, jangan kasih. Saking wajibnya ngelayanin suami sehingga bahasanya walaupun dalam keadaan di atas motor suami pengen kasih, cuma jangan beneran dikasih. Ntar lagi di pasar lagi boncengan, mah pengen dikasih aja lagi. Ntar wah gara-gara ustadz dari Cikupa nih katanya nih. Waduh ya, jangan pernah menolak keinginan suami. Insya Allah ibu-ibu yang hadir di sini semuanya ahli-ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasul dijadiin ukhuwah, dijadiin uswah buat kita, teladan buat kita, supaya kita meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak akhlak Rasul yang diceritakan, diantaranya wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wat tawadu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orangnya sangat pemalu. Bu, Rasul pemalu. Pernah suatu ketika Rasul hendak naik Ka'bah, jubah Rasul tersingkap karena anginnya sangat kencang. Lalu Rasul turun kembali, merah muka Rasul saking malunya. Ini orang sekarang, anak sekarang kagak malu, bener apa benar? Bener apa benar? Betul. Malu, apalagi ibu bapak. Kalau ibu ke sono ke Telaga Bestari daerah Cikupa, oh eta pramugari buah panira. Roknya ada yang panjang tapi belahnya sampai sini. Di situ ada yang kayak gini, ada enggak? Ada. Mukanya ditutup pakai masker tapi ibu kota hampir aja kelihatan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kagak ada malu sekarang Bu. Bahkan saya punya cerita nih, diceritain jangan. Nah, guru saya pernah cerita. Dulu ada nenek-nenek tukang urut, nenek-nenek tukang urut, namanya Makani, dia di daerah Kresek. Sekarang tahu masih ada tahu enggak? Dia punya suami pernah kawin 40 kali. 40 kali.
40 kali. Itu mah. Kari. 40 kali kawin 40 kali dia. Berarti pernah jadi janda 39 kali. Cuma yang 39 kali kagak pernah punya anak. Kenapa? Karena itu nenek-nenek punya ilmu buat ngumpetin barangnya, punya ilmu buat ngumpetin barangnya, punya ilmu buat ngumpetin itunya. Jadi kalau pas suami tidur ngeragap kagak ada, sampai dong boneka. Kenapa? Ditanya, karena nenek takut zaman dulu, zaman jawara, takut kawin punya anak cerai, kawin punya anak cerai, takut anak banyak suami kagak ada. Makanya emak nyari ilmu buat ngumpetin itu. Hebat gak lo? Hebat. Orang dulu saking takutnya sama laki-laki sampai nyari ilmu ngumpetin itu. Bener gak? Zaman sekarang udah diumpetin juga sama Allah, ditonjol-tonjolin, bener gak? Kata itu nenek-nenek, alhamdulillah nih yang terakhir suaminya santri, suaminya ustaz. Mungkin begitu malam pertama tuh sama nenek-nenek, malam pertama begitu diraba, waduh kagak ada. Berhubung santri hebat, akhirnya tuh santri ngowi dia, dimirit sama santri. Puasa di suhakul isminudi paila isminahoro, puasa di suhakul isminudi paila isminahoro. Tak ada di atas pintu. Alhamdulillah. Punya anak 3, alhamdulillah. Saya nggak habis pikir orang dulu saking takutnya sama laki, saking takutnya sama laki-laki sampai nyari ilmu ngumpetin itu. Makanya jaga ya Bu ya aurat insya. Tuh Rasul sangat pemalu. Sekarang anak kita nggak ada malunya sama orang tua, bener apa bener? Dulu kalau kita lewat orang tua, depan orang tua kita gini lewatnya, bener gak? Bener gak? Tapi coba anak sekarang lewat aja sampai bapaknya ngejekak gini, gimana bilangnya? Sorry Ben. Ada nggak yang kayak gitu? Ada banyak. Santri sekarang udah gak ada malu sama kiainya, betul apa betul? Betul apa betul? Dulu saya waktu nyantren kalau ada kiai lari ke saya saking malunya. Sekarang ada kiai lewat, kiai ngopi. Mangga kiai habis diambilin sama dia. Gimana dia lah? Mangga kiai juga mangga Allah, punya Allah juga punya kita. Kiainya kesel, kata kiainya, awas loh, ditulisin nama gua. Hei, yang nyuri mangga, walaupun saya kagak tahu, tapi Allah maha tahu. Ditempel di pohon mangga, dibaca sama santri. Begitu dibaca, woi yang ngambil mangga, walaupun saya nggak tahu, tapi Allah maha tahu. Balas. Dibalas sama santrinya. Wahai yang punya mangga, walaupun Allah tahu, tapi Allah kagak pernah banyak omong. Sekak-sekak dulu, sekarang kagak punya malu. Watawadu, Rasul juga orangnya sangat tawadu, enggak sombong Bu Rasul, enggak sombong. Lah kita punya harta sedikit sombong, punya jabatan sedikit sombong, makanya jangan sombong. Tiru alat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pulang dari sini harus ada hikmah yang kita petik. Insya Allah, mudah-mudahan hikmah pulang dari sini, mudah-mudahan kita bisa beristiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedikit-sedikit bisa merubah akhlak kita, terutama ibu, akhlak ibu terhadap suami, akhlak anak ibu terhadap orang tuanya. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir, maka ibu di sini alhamdulillah saya dipersatukan kembali dengan saudara saya, kawan saya seperjuangan, Kiai Tajul Arifin waktu pesantren di Cisoka. Alhamdulillah. Berikut Kiai Imran, saya dipertemukan kembali, udah lama kagak ketemu. Alhamdulillah. Ya kita doain mudah-mudahan ini pesantrennya langgeng ila yaumil qiyamah. Amin. Santri-santrinya mudah-mudahan dijadiin kiai semua. Amin. Dan ilmunya bermanfaat. Amin. Santrinya juga bertambah, amin ya robbal
alamin. Hadirin hadirat jamaah as'adakumullah, berhubung ini waktunya udah malam, juga ibu-ibu juga udah pengen tidur, berkat takut keburu asem, jadi cukup sampai sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tar dulu.